Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng ya. Qala Syekh, ayo dong. Alifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Fa yaqulullahu ta'ala, apa itu? Maka berkata Allah Ta'ala, ya malakal maut, wahai malaikat maut, alik ismi, alik mu'allaqah, alik gantungkan namaku. Ini kata siapa nih? Kata Allah, gantungkan namaku ala kafika. Kafun apa? Telapak tangan, di telapak tangan. Ini kan kemarin ceritanya ruh amal soleh yang ada di badan kita jegal malakul maut untuk cabut nyawanya. Tadinya pertama dia datang di sebelah kepala. Sebelah kepala ya. Gini ya. Ke sebelah kepala dihalangi oleh sholatnya. Kemudian datang ke mulutnya dijaga, dihalangi oleh zikirnya, baca Qur'annya. Kemudian ke badan kanannya dijaga oleh puasanya. Kemudian ke sebelah kiri dijaga oleh sodako zakatnya. Kemudian datang ke sebelah kaki, datang dijegat oleh jihad fisabilillah. Pergi ke medan perang, pergi ke majelis taklim, ya dijegat tuh. Ini bingung ini malakul maut, laporan terus sama Allah, gimana ini saya cara nyabut nyawanya, kemana aja nggak bisa. Akhirnya kata Allah, wahai malakul maut, gantungkan namaku di telapak kakimu. Kakimu kaki siapa? Kakimu. Telapak tangan siapa? Malaikat maut tuh ya. Terus wa azhirhu, dan tampakkanlah dianya kemana? Bukan, wa azhirhu, telapak tangan yang ada nama Allah suruh suruh dikasih lihat li ruhi abdi, kepada ruh hambaku, hatta yarahu, sehingga dia melihatnya, fayakhruju, maka dia akan keluar, fayaktubu, maka ia menulis. Siapa yang menulis? Malaikat apa? Israel. Ismallahi, nama Allah, ala kafihi, atas di telapak tangannya. Tadi kan disuruh sama Allah ya, diajarin. Apa yang diajarin sama Allah dikerjain nih sama malakul maut. Malakul maut. Fayarahu, maka dia melihatnya fayarahu. Fayarahu ruhul abdi. Maka melihat apa? Tulisan tadi ruhul abdi. Ruh nih si hamba melihat tulisan nih yang ada di telapak tangan. Fatujibuhu, maka disambutnya, dijawabnya. Fayakhruju, maka keluarlah ruhul abdi, ruhnya seorang hamba, bibarokati ismihi, dengan berkah namanya. Tadi nggak mau nih ruh nih keluar karena dihalangin oleh amal. Pas giliran ditunjukin nama Allah di telapak tangannya, baru deh keluar. Jadi ini ruh nggak keluar bukan karena nggak mau meninggal, nggak mau keluar ruh, tapi apa? Tapi saking pengen dia tahu nih mana buktinya nih kalau saya ini bahwa ini ruh ini memang udah waktunya meninggal gitu. Sampai kayak begitu tuh. Jadi kemuliaannya orang mukmin kayak begitu tuh ya. Enggak
malaikat itu nggak sembarang main cabut aja gitu, nggak sembarang main cabut aja kayak halnya orang kafir. Bukan susah matinya gimana, bukan, pengen gitu ya, pengen bener-bener ada pengakuan kematian dari Allah gitu. Jadi bukan berarti orang yang susah meninggalnya itu kayak Oh, ini bukan susah meninggalnya, kita kagak tahu proses itu, kita kagak tahu. Bukan berarti susah meninggal, bukan. Jadi memang prosesnya seperti itu. Ya enggak juga kita ngebayangin lama banget itu dia dong meninggalnya. Enggak, prosesnya cepet. Cepet, enggak seperti yang kita enggak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi bisa tawar menawar gitu. Ya bisa tawar menawar antara ya jasad kita ini orang yang bawa salah gitu ya. Enggak, saking dia tuh pengen keluar tuh disambut sama Allah gitu. Diakui sama Allah. Iya. Nah, makanya nih lihat nih, dengan berkah namanya Allah. Fatan syarifu anhu. Fatan syarifu apa? Maka hilanglah. Tansorif itu kan berpaling. Berpaling darinya maroratan naz'i. Apa maroratan naz'i? Pahitnya nazak itu apa? Tadi cabut nyawa. Jadi saking dia merasa senang melihat kalimat Allah, nggak berasa rasa sakit. Itu ya Allah, ya hilang, berpaling darinya rasa sakit nazak. Afala yang syarifu anhul azabul fadhiyah. Maka gini, kalau ada afala, fa apa fa? Maka, nanya dulu, a apa a? Apakah fa apa? Maka lah apa? Tidak. Nggak pantas kan kalau apakah maka tidak gitu ya. Jadi maka apakah tidak gitu. Berpaling anhu darinya azab yang dahsyat. Fazi'u itu dahsyat. Jadi ketika ini ruh mau keluar, dia nggak merasakan rasa sakitnya nazak. Gimana nanti azab, dia nggak akan merasakan gitu. Jadi waktu dia dicabut nyawa aja dia nggak merasakan sakit, apalagi nanti ketika menghadapi azab dia nggak akan merasakan azab. Ini lagi cerita orang mukmin ya. Jadi gimana azab dia akan rasakan yang begitu dahsyatnya, menghadapi kematian aja dia nggak merasakan. Terus wa idza, dan apabila kataba menulis, siapa yang menulis? Malaikat. Ala sudurihim, jangan di atas, jangan pakai di atas, di aja di dada mereka, ismaullahi, nama Allah Ta'ala, di qaulihi Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami. Ayo, maka apakah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk Islam, bahwa maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Ya Allah, ya. Jadi kalau Allah sudah kalau sudah tertulis di dada manusia itu nama Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Afala yansorifu, benar. Afala yansorifu anhul adabu. Ayo. Maka apakah tidak hilang hilang dari mereka azab? Tuh. Orang dia udah dengan lapangnya menerima Islam, cahaya Islam, berarti dia nggak akan merasakan azab. Hilang azab dari diri mereka.
wa ahwa afala yansarifu anhumul azabu wa ahwalul qiyamah ya. Jadi lihat ya, kalau azabu wa ahwalu berarti ya. Ini isim ketemu isim nih, ahwalul qiyamati, mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih itu isim-isim. Isim-isim berarti kiamannya kiamati ya. Jadi dia nggak akan merasakan azab dan tidak akan merasakan huru hara kiamat. Ahwal tuh huru hara. Minal ahwali Ya, ahwali. ya Allah. Jadi bekal iman dan Islam itu akan menjaga kita daripada huru hara kiamat, daripada azab Allah. Terus wafil khabari, dan di dalam khabar khamsatu asyain. Nah itu fi'il apa tuh khamsatu asyain? Mudhaf ilaih. Jadi kalau khamsatu asyain enggak boleh khamsatun asyain, enggak boleh khamsatu asyain. Samun qatilun. Samun apa? Racun. Racun. Nah, kemarin nih yang saya enggak bisa. Samun qatilun. Apa qatilun? Yang membunuh. Racun yang membunuh. Ada 5 racun yang membunuh. Wa khamsatun ukhra. Oh bukan, wa khamsatun ukhra, dan 5 yang lainnya. Tiryaquha. Kayak gini, ular ular itu berbisa. Bisa itu racun ya. Apa sih penawarnya? Tiryaquha tuh penawarnya. Dan 5 yang lainnya adalah penawarnya. Jadi racun ada penawarnya. Samun itu bisa atau racun. Racun ada penawarnya. 5 racun yang membunuh dan 5 penawarnya. Apa itu? Fadunya samun qatilun. Apa itu? Dunia itu, maka dunia itu racun yang membunuh. Wazuhdu tiryaquha. Apa itu? Zuhud. Zuhud tuh. Ada awam, ada zuhud, ada apa Bujur Rahmani yang kita belajar di sana. Kalau yang suka saya bilang-bilang, ada awam, ada zuhud, ada yang akhirat aja. Apa sih? Warok. Kalau awam itu orangnya makan mulu. Kalau zuhud itu dia makan sekedar buat menghilangkan lapar, kuat ibadah. Kalau yang ketiga warok, dia nggak memikirkan makan. Pokoknya ibadah aja. Ibadah dia bakalan mengenyangkan dia. Kalau kita ada di mana? Enggak, kita ada di zuhud insya Allah. Ya, enggak di awam. Jadi ada puasa awam, ada puasa zuhud, ada puasa warok. Kalau puasa awam itu kita habis subuh mikirin masaknya masak apa ya, bukanya buka pakai apa ya, nanti minumannya apa ya, itu awam tuh. Awam. Iya. Ini yang zuhud ini nih kayaknya nih. Kalau zuhud mikirin juga tapi enggak kalau yang awam tuh waktunya tuh bulan puasa habis buat bikin cendol, buat bikin segala macem, sisanya cuman dikit buat asal puasa aja gitu. Terawih kagak, karena apa mikirin tuh kagak terawih, ini bikin dodol. Alhamdulillah masih ada mereka, kita yang beli gitu. Kalau semuanya zuhud kita nggak bisa beli. Iya. Tapi nggak boleh kayak gitu juga, kita doainnya ya. Jadi ngaturnya begini.
Kalau zaman dulu malam ngedodol karena siang nggak kuat, akhirnya dia nggak teraweh. Kalau sedang enggak, karena ada teflon, ngaduknya dalam keadaan puasa dia bikin dodol. Nanti malamnya jam 3 aja tuh, dulu tuh kita tuh bikin kue sampai maghrib deh. Iya, sampai maghrib. Jadi sampai capek teraweh ditinggal. Tuh kalau udah 15 hari tuh ke sono tuh kan kita repot bikin kue. Ya, padahal tuh saat-saat yang penting tuh. Saat-saat yang penting kita 10 terakhir tuh malah kita di dapur segala macam. Sekarang enggak, jam 3 tuh selesai. Jam 3 selesai, siap-siapin buat buka, malamnya teraweh gitu. Kalau sekarang. Karena apa? Karena ya dulu mah kita bikin kue lapis. Banyak yang udah Enggak, bukan. Kalau dulu kita bikin lapis nih Ibu, itu ngadoninnya pakai tangan. Kemudian bakarnya lama gitu. Kalau sekarang kan mixer. Itu dodol juga begitu. Numbuk segala macam. Iya. Jadi dengan teknologi yang sekarang nyuci kita giling. Dulu mah kita ngiles. Kan lama itu. Ya. Sekarang diringanin untuk apa? Dikali nyuci, berangkatnya aja berapa lama. Iya. Tapi dulu waktu lamaan ya. Iya, orang kita ini kalau mau ngajar nih, ini bawa kitab nih kan, kitabnya 2 ya. Ini kayaknya baru kemarin. Rasanya kayaknya baru kemarin nih.